Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta dimanapun kalian berada, hari ini kita akan belajar bersama materi IPA kelas 7 tentang energi dalam sistem kehidupan. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Ketika kalian mengikuti pelajaran olahraga, biasanya guru olahraga akan menyuruh kalian untuk lari-lari. Kemudian kalian akan merasa lelah, bukan? Ketika kalian merasa lelah, biasanya kalian mengkonsumsi makanan atau minuman. Contoh lain seperti kendaraan, entah itu mobil atau motor. Mobil atau motor tidak akan bisa bergerak ketika tidak mempunyai bensin. Lalu, apa hubungannya dengan energi? Apa hubungannya lelah dan bensin dengan energi? Apa sih energi itu? Ayo, kita temukan jawabannya di materi energi dalam sistem kehidupan. Di materi ini, kita akan mempelajari tentang pengertian dari energi, bentuk-bentuk energi, sumber energi, perubahan bentuk energi, dan makanan sebagai sumber energi. Kita langsung masuk saja ke poin yang pertama tentang pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan. Manusia sangat membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, dan mengerjakan banyak hal. Energi juga menyebabkan mobil dan motor dapat berjalan. Tumbuhan juga membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, kerja kehidupan bergantung pada kemampuan organisme mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dalam satuan internasional, energi dinyatakan dalam Joule atau J. Poin yang kedua adalah bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi dibagi menjadi 9. Ada energi kimia, energi kinetik, energi listrik, energi kalor, energi cahaya, energi bunyi, energi nuklir, energi biogas, dan energi potensial. Kita masuk poin yang pertama tentang energi kimia. Apa pengertian dari energi kimia dan apa contohnya? Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam senyawa-senyawa kimia. Contohnya, energi kimia yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi. Makanan memiliki energi kimia sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Dan yang kedua, bensin dalam kendaraan bermotor. Bensin juga bisa menggerakkan kendaraan seperti mobil maupun motor. Yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak atau berpindah tempat. Contoh, energi kinetik ketika mobil bergerak, energi kinetik ketika seseorang sedang bersepeda, dan energi kinetik pada air yang bisa menggerakkan turbin di bendungan. Yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang memiliki muatan listrik dan daya listrik. Contoh dari energi listrik adalah alat elektronik atau alat perabotan rumah tangga. Yang kedua adalah lampu bohlam atau lampu neon, juga mempunyai energi listrik. Yang keempat adalah energi kalor.
Energi kalor merupakan energi yang dapat memengaruhi suhu, volume, atau wujud benda. Contoh benda-benda yang mempunyai energi kalor adalah setrika listrik, solder listrik, hair dryer, dan kompor listrik. Yang kelima adalah energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang menghasilkan cahaya. Contohnya, lampu-lampu yang ada di sekitar rumah kita. Dan yang kedua adalah cahaya matahari. Poin yang keenam adalah energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh getaran benda. Contoh dari energi bunyi adalah bel, suara ketika kita berbicara, dan alat-alat musik. Semuanya dapat mengeluarkan bunyi karena pada dasarnya ada benda yang digetarkan. Kemudian energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir, terjadi karena adanya reaksi fisi atau reaksi fusi dalam atom dari unsur radioaktif. Contohnya adalah PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya, energi biogas. Energi biogas merupakan energi yang memanfaatkan gas metana dari kotoran ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Langkah-langkah pembuatan biogas diantaranya mencampur kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur akan mempermudah pemasukan ke dalam digester. Mengalirkan lumpur ke dalam digester melalui lubang pemasukan. Pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atas digester dibuka agar pemasukan lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester terdesak keluar. Pada pengisian pertama ini dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak sampai digester penuh. Kemudian melakukan penambahan starter sebanyak 1 liter dan isi rumen segar dari rumah potong hewan sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester 3,5 sampai 5 meter persegi. Setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari pertama sampai ke-8 karena yang terbentuk adalah gas CO2. Sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-14 baru terbentuk gas metana atau CH4 dan CO2 atau karbon dioksida mulai menurun. Poin yang terakhir adalah energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki benda karena letak atau kedudukannya. Contoh, pohon mangga yang menggantung di pohonnya dan ketapel. Pohon mangga yang menggantung merupakan contoh energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Makin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, maka makin besar pula energi potensial gravitasinya. Ketapel merupakan contoh energi potensial elastisitas. Energi potensial elastisitas merupakan energi yang tersimpan dalam benda yang sedang direnggangkan. Sumber-sumber energi.
Sumber-sumber energi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi tak terbarukan, dan yang kedua, sumber energi terbarukan. Sumber energi yang tak terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Contoh, batu bara, minyak bumi. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contoh, energi cahaya matahari, air yang ada di dalam bendungan, dan energi tidal atau energi pasang surut air laut. Poin keempat, perubahan bentuk energi dibagi menjadi 8. Energi kimia diubah menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang kita konsumsi. Energi gerak diubah menjadi energi panas. Contohnya, roda yang saling bergesekan dengan aspal menghasilkan panas. Energi kimia diubah menjadi energi cahaya. Contoh, lilin yang kita bakar. Energi listrik diubah menjadi energi panas. Contoh, magic jar, setrika, kompor listrik. Energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Contoh, lampu pijar. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Contoh, proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Contoh, speaker, radio, bel. Energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contoh, kipas angin, blender. Dan yang terakhir, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Contohnya, pada saat kita mencharger. Poin yang terakhir adalah makanan sebagai sumber energi. Energi yang dibutuhkan oleh manusia adalah makanan. Makanan adalah salah satu bentuk energi kimia karena apa yang masuk ke dalam tubuh direaksikan atau diproses dengan cara kimia. Makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof dapat menghasilkan makanannya sendiri, contohnya tumbuhan. Sedangkan heterotrof mengambil makanan dari makhluk hidup lain, contohnya manusia dan hewan. Energi yang kita konsumsi adalah makanan. Sedangkan di dalam makanan mengandung beberapa unsur. Yang pertama adalah karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak. Karbohidrat adalah makanan yang mengandung zat tepung untuk memberikan energi. Nasi yang kita makan terasa manis saat dikunyah karena di dalam mulut kita terdapat lundah dan enzim amilase. Protein. Protein adalah zat pembangun tubuh agar dapat bertumbuh dan berkembang. Protein dibagi menjadi dua, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan.
Contoh dari protein hewani adalah daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, dan ikan. Contoh dari protein nabati adalah jagung, kacang kedelai, kacang hijau, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Mineral. Mineral merupakan suatu zat yang dibutuhkan untuk memetabolisme tubuh. Contoh dari mineral yaitu kalsium, fosfor, dan zat besi. Vitamin. Vitamin berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. Vitamin terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan yang kedua adalah vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Yang terakhir, lemak. Lemak dapat dibuat sendiri oleh tubuh. Lemak berasal dari karbohidrat yang tidak terpakai. Akhirnya tertimbun dan menjadi lemak yang tertimbun di bawah kulit. Lemak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lemak hewani, contoh minyak ikan, ikan laut, daging sapi, daging ayam, telur, susu, keju, es krim, yogurt, mentega. Yang kedua, lemak nabati. Contoh, lemak dari kelapa, kemiri, kacang-kacangan, alpukat, dan kedelai. Fungsi lemak itu sendiri diantaranya sebagai sumber cadangan energi, sebagai penghasil kalori tertinggi, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai pelindung alat-alat tubuh, dan menjaga tubuh dari kedinginan. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang energi dalam sistem kehidupan. Jangan lupa belajar di rumah ya. Semangat belajar di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.